Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma amin. Tsumma amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para alim dan ulama Dewan Penasehat GSB Gerakan Surga Berjamaah. Ada hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Rafi'i Baydawi, Ketua Lembaga Dakwah. Jadi nikah kiai ceramah ya dan kiai nih Pak. Hadir di tengah-tengah kita juga ada Kiai Khalid dari Mumbul Alangkong Cangkolang Kiai. Mereka tugas nih. Juga ada Kiai Hasibin, Masya Allah. Dan kiai-kiai yang lain, Kiai Abdul Syakur, juga Kiai Ali dari Tempurjo. Seporana manabi pada kiai selain saya tak sebut, tidak menghorangi rasa hormat kami kepada panjenengan semua, juga kepada Dewan Pembina GSB, Bapak Ketua, Sekretaris, Bendahara, Korwil, Korcam, Kor apa boleh? Kor-koran, semua para jamaah simpatisan yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ulama berkata barang siapa yang hidupnya istiqomah insyaallah meninggal dalam husnul khatimah. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah kita keluar dari bulan Ramadan, ada satu pertanyaan besar yang harus kita jawab untuk diri kita sendiri sebagai materi renungan dan muhasabah. Apa pertanyaan tersebut? Madza ba'da Ramadan? Apa setelah Ramadan? Artinya Ramadan ini dikatakan kita berhasil dan sukses di dalamnya kalau sesuai dengan fungsi dan tujuan di mana Ramadan disyariatkan oleh Allah kepada kita, di mana Allah dengan jelas dan tegas di dalam surat Al-Baqarah itu menutup ayatnya la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Memang kita tidak pernah tahu satu ibadah itu diterima atau tidak. Ibadah kita ini Pak, kita nggak tahu ibadah kita ini termasuk diterima atau tidak. Tetapi ada indikator, ada indikasi sebuah ibadah itu diterima bila sesuai dengan fungsi disyariatkan satu ibadah itu. Misalnya seperti sholat, apa tujuan sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Walaupun kita tidak pernah ada informasi bahwa sholat kita diterima, tapi lihat perilakunya. Kalau dengan sholat itu semakin membuat dia jauh dari perbuatan keji dan mungkar, maka itu satu indikasi bahwa sholatnya diterima. Tapi kalau ada orang yang sering sholat ada di sop pertama, tapi di karaoke juga ada di sop pertama,
Berarti sholatnya belum mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Ini yang sering kita sebut dengan STMJ. Apa masih ingat tuh? STMJ, sholat tekun maksiat juga. Begitu pula dengan puasa. La'allakum tattaqun ini menjadi kata kunci kesuksesan seseorang menjadi peserta didik di bulan Ramadan. Maka bagaimana, bukankah ketakwaan ini sesuatu yang abstrak? Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu hahuna. Nabi menunjukkan di dada beliau, takwa itu ada dalam hati. Bagaimana cara kita mengetahui apakah kita sudah benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa setelah kita keluar dari satu madrasah yang disebut dengan Ramadan, dengan berbagai macam kurikulum kita di dalamnya digembleng. Kita sabar bukan hanya dari hal-hal yang halal, bukan dari hal-hal yang haram saja, bahkan yang halal itu ketika kita Ramadan kita sabar, kita tahan, kesabaran, kedisiplinan dan lain-lainnya. Maka ada dalam Al-Quran untuk mengukur seberapa tinggi kualitas ketakwaan seseorang, bisa juga diukur dengan perilakunya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapakah al-muttaqin yang dimaksud di sini? Maka ada 4 kriteria setidaknya dalam ayat berikutnya. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Al-muttaqin itu kata Allah, kriteria yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah baik dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Baik dalam kondisi kaya ataupun dalam kondisi miskin, tidak menjadi penyebab bagi dia situasi dan kondisi untuk terus berbagi apa yang dia miliki. Yang punya harta diberikan hartanya, yang punya ilmu diberikan ilmunya, yang punya tenaga diinfakkan tenaganya di jalan Allah, yang punya kebijakan-kebijakan diarahkan kebijakan-kebijakannya di jalan Allah. Kalau kita disuruh berinfak dalam kondisi lapang itu gampang, Mbak. Habis gajian suruh keluarkan 2,5%, gampang. Coba lagi tanggal tua, kita diminta berinfak. Wah, ini susah, Pak. Makanya ciri orang yang bertakwa itu kata Allah yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sempit dia tetap tidak pernah meninggalkan yang namanya infak fi sabilillah. Suatu saat Rasulullah itu pernah bertanya kepada para sahabatnya, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Kira-kira ada nggak dari kalian yang mana harta ahli warisnya lebih dicintai daripada hartanya sendiri? Ada nggak di antara kalian yang mana harta ahli warisnya, harta orang lain, harta anaknya, harta istrinya, pokoknya harta orang lain yang lebih dicintai daripada hartanya sendiri? Sahabat menjawab, ma minna ahadun illa wa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Tidak ada ya Rasul di antara kami yang mana harta orang lain lebih dicintai daripada hartanya sendiri. Kami ini semua lebih cinta kepada harta kita sendiri daripada hartanya orang lain. Ngapain dong hartanya orang lain? Maka Nabi menjawab, i'lamu, ketahuilah kata beliau, laisa minkum ahadun illa wa malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Kalian ini semuanya lebih senang kepada harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri. Sahabat semakin bingung, mana ada orang yang hartanya orang lain lebih dia cintai daripada hartanya sendiri. Ternyata kata Nabi, malukum, harta kalian itu apa yang telah kalian infakkan. Wa malu warithihi ma akhlaf, sedangkan hartanya ahli warisnya yang dia tinggalkan. Artinya harta kita ini, Pak, harta kita yang sebenarnya, harta kita yang sebenarnya itu bukan yang di dompet kita, Pak. Bukan yang di rekening kita, bukan yang di saldo kita. Yang sudah kita infakkan fisabilillah itu harta kita yang sebenarnya. Itu harta kita yang sebenarnya, yang di dompet, aset kita, rumah kita, mobil kita, bahkan istri kita, itu nanti ketika kita meninggal itu pindah tangan, Pak.
Sekarang kita punya aset, mobil, rumah, mungkin masih atas nama kita. Begitu kita meninggal, pindah namanya semua sudah. Pindah namanya semua. Ada yang jadi nama anaknya, nama istrinya, nama orang tuanya, macam-macam. Kenapa? Karena polisi tidak mau berurusan dengan almarhum. Begitu ditilang, maaf, mana surat-suratnya, ditemukan namanya Bapak Fulan bin Fulan. Mana orangnya? Di kuburan, Pak, misalnya. Pak, nggak mau polisi ini, maka harus mau tidak mau harus diganti nama. Maka harta ini ya, hakikatnya kata Rasulullah, kalian itu lebih senang, lebih cinta terhadap hartanya orang lain daripada hartanya sendiri. Sehingga suatu saat Siti Aisyah itu pernah ditanya oleh Rasulullah saat beliau baru saja menyembelih kambing. Ditanya sama Rasulullah, "Wahai Aisyah, apakah ada sisa daripada kambing yang baru disembelih?" "Ada ya Rasul, hanya tinggal sedikit saja." "Itu yang punya kita tinggal sedikit, yang lain sudah kita berikan pada orang lain, bukan punya kita. Yang punya kita tinggal sedikit saja." Maka kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, sesungguhnya yang banyak itulah yang punya kita, yang sedikit ini bukan punya kita. Sebab kenapa? Yang akan kembali kemanfaatannya kepada kita, yang sudah kita berikan kepada orang lain, itulah yang punya kita. Kalau ini nanti kita makan, setelah itu jadi apa? Habis, tidak ada nilainya." Makanya oleh karena itu indikator yang pertama, ini bocoran dari Allah bahwa orang yang bertakwa itu menurut surat Ali Imran kalau tidak salah ayat 134 33, yang ini 34. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ini yang pertama, Pak. Mari sekarang kita ukur pada diri kita sendiri. Apakah Ramadan ini berhasil mendidik kita menjadi pribadi yang bertakwa atau tidak? Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Apa al kadhiminal ghaidha? Orang yang mampu menahan amarahnya di saat dia dipancing untuk marah. Itu al kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa kata Allah ketika dia dipancing untuk emosi, dipancing untuk marah, malah semakin nggak marah. Bahkan tidak ada di raut wajahnya sedikit pun ciri-ciri kalau dia orang marah. Enggak. Disembunyikan betul. Disembunyikan betul. Padahal seandainya dia mau marah, dia mampu. Beda dengan orang yang kenapa nggak marah? Takut, Pak, sama dia misalnya. Beda lagi, ini enggak. Dia punya power, dia punya kemampuan seandainya dia mau melawan, tetapi ditahan itu amarahnya sampai orang itu mengira bahwa dia tidak sedang emosi. Tidak ada raut wajahnya yang menunjukkan kemarahan. Dan itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi dalam cerita, dalam kisah-kisah banyak ketika dipancing untuk marah, ketika dibuli, ketika dicaci, difitnah terutama oleh orang-orang Yahudi ketika beliau dari Madinah dan saat beliau berada di Mekah oleh orang-orang kafir Quraisy. Sudah sering banyak kita dengarkan dari para kiai kita bagaimana Rasulullah diludahi setiap hari. Kalau sampean ayo diludahi setiap hari. Bocah rok, Pak. Ada orang Yahudi tua, perempuan yang setiap hari mencaci-caci Nabi di tengah pasar di kota Madinah. Ini orang perempuan tua, Yahudi, buta. Setiap hari kerjaannya di tengah-tengah pasar, dia mencaci Rasulullah. Jangan ikut Muhammad. Dia orang penyihir, dia dukun, dia paranormal, dia orang gila. Terus begitu. Tapi setiap hari datang memberikan sesuap nasi, beberapa suap nasi yang disuapkan kepada orang perempuan tua Yahudi ini. Dari mana tahu? Setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah ada lelampah Rasulullah? Apakah ada perilaku Rasulullah yang belum saya kerjakan? Saya tidak ingin meninggal sedangkan satu pun daripada sunnah Rasulullah belum saya tunaikan." Apa kata Siti Aisyah? "Ada." "Apa itu? Tunjukkan kepada bapakmu. Akan saya kerjakan sebisa saya." Setiap hari Rasulullah datang di tengah pasar kota Madinah. Di situ ada perempuan tua Yahudi yang buta mencaci maki Rasulullah. Rasulullah datang dengan membawa beberapa suap makanan dan disuapkan kepada orang yang sedang mencaci itu. Datanglah esok harinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membawa makanan. Ditemukan ternyata ini sedang ceramah di tengah-tengah orang di pasar itu. Isi ceramahnya mencaci Rasulullah. Akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar, "Sudah Bu, selesai, udah berhenti dulu nih, ayo makan dulu, makan siang dulu."
disuapkan. Satu suapan pertama dipegang tangannya Sayyidina Abu Bakar. Siapa kamu? Katanya dia. Siapa kamu? Saya orang yang setiap hari datang ngasih ibu makanan. Bohong kamu ini. Dari mana ibu tahu? Bukan, kamu tidak sama dengan yang setiap hari datang. Orang yang setiap hari datang itu cara dulangnya, cara nyuapinnya nggak sama dengan kamu. Dia lembut, kamu kasar. Saya ini orang tua katanya. Gigi saya tinggal beberapa aja. Kamu cara nyuapinnya kasar kamu, bukan orang yang selalu mau datang. Terus yang kedua, makanan yang kamu berikan ke saya itu makanan yang kasar. Kalau itu sudah dihaluskan sehingga saya nggak perlu repot-repot ngunyah. Dari situ Sayyidina Abu Bakar tersentuh, sebegitu haluskah hati Rasulullah kepada orang yang setiap hari mencacinya. Maka baru dia mengaku, benar ibu, saya adalah sahabatnya orang yang setiap hari datang, saya yang menggantikannya. Lalu ibu tua ini bertanya, kemana dia sekarang? Siapa dia sebenarnya? Dijawablah, dia adalah Muhammad. Dia adalah Rasulullah yang setiap hari datang memberikan beberapa suap nasi kepada engkau. Menangis ibu tua ini dan ikrar syahadat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Dengan itu, ada lagi contohnya banyak sekali. Seorang ketika Nabi ada di Madinah juga, ada Zaid bin Sa'nah. Bagaimana Zaid bin Sa'nah ini? Dia tokoh Yahudi. Tokoh Yahudi, suatu saat Rasulullah itu datang kepada Zaid bin Sa'nah minjam. Ada yang mengatakan dalam riwayat minjam uang, ada yang mengatakan minjam korma. Maka kemudian disepakatilah tempo yang akan dibayar oleh Rasulullah. Ternyata dalam satu kesempatan ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya, di riwayat itu disebutkan bahwa perkumpulan itu dalam rangka tajhizul janazah. Ada sahabat yang lain sedang meninggal, kumpul barang-barang. Datang Zaid bin Sa'nah lalu berteriak dari jarak yang jauh, ya Muhammad, wahai Muhammad, keturunan Bani Muttalib, bayar utangmu sekarang. Kamu ini yang punya utang, suka mundur-mundur bayar utang. Coba Pak, ditagih hutang di hadapan orang banyak Pak. Rasulullah Pak, Sayyidina Umar itu sudah geram saja. Sayyidina Umar itu berdiri, beliau sing-singkan lengannya. Wah, ini orang ini udah bosan mati, kata Sayyidina Umar. Bosan hidup orang ini, kata Sayyidina Umar. Akhirnya sama Rasulullah, ya Umar, udah kamu duduk Umar, duduk. Tidak perlu kamu layani dia. Harusnya kamu nasihatin kita berdua, kata Rasulullah. Orang itu kamu nasihatin supaya kalau nagih hutang dengan cara yang baik, kamu juga nasihatin saya, kata Rasulullah, supaya kalau punya hutang segera dibayar. Udah kamu nggak perlu marah. Karena digertak oleh Sayyidina Umar, Zaid bin Sa'nah ini pergi. Tidak berapa lama dari Zaid bin Sa'nah pergi, Nabi mengatakan, ya Umar, ini hutang saya, berikan kau susul Zaid bin Sa'nah itu, bayarkan kepada dia, ini saya beri kelebihannya, ada lebihannya. Untuk apa ya Rasul? Ini lebihannya ini karena sebagai tebusan, kamu sudah membuat dia takut, katanya. Kamu sudah membuat dia takut. Dia harus ditebus. Akhirnya disusul oleh Sayyidina Umar. Begitu di tengah jalan, ya rajul, ya fulan bin fulan, tunggu sebentar, ini ada salam dari Rasulullah. Ini hutangnya Rasulullah, ini kelebihannya. Untuk apa kelebihannya? Sudah kamu ambil saja, katanya. Akhirnya ditanya, siapa anda sebenarnya? Maka orang laki-laki ini mengatakan, ana Zaid bin Sa'nah, saya Zaid bin Sa'nah. Kaget Sayyidina Umar. Zaid bin Sa'nah, Yahudil Madinah. Kamu tokoh Yahudi yang ada di Madinah? Betul. Karena namanya sudah terkenal Pak. Orang dulu itu kalau terkenal hanya namanya saja. Wajahnya jarang orang tahu. Bahkan presiden khalifah pun yang terkenal itu hanya namanya, belum ada kamera, belum ada televisi, belum ada apa-apa. Beda dengan orang sekarang. Kalau orang sekarang terkenalnya sak tai lalatnya ketemu di mana saja, Pak. Akhirnya Sayyidina Umar kaget. Apa tujuan anda mempermalukan Rasulullah di hadapan para sahabatnya? Bukankah hutang itu belum jatuh tempo? Kenapa anda tagih di hadapan para sahabatnya? Apa kata Zaid bin Sa'nah? Wahai Umar, saya tahu dan saya baca kitab Taurat. Saya tahu ada nabi di akhir zaman. Saya tahu ciri-cirinya persis. Dan semua tanda-tanda kenabian sudah saya dapatkan dalam diri Muhammad kecuali satu. Kecuali satu yang saya uji tadi. Apa itu? Ketika dipancing untuk marah. Ketika dia dipancing untuk marah, semakin dipancing untuk marah, semakin lemah lembut kepada orang yang membuat dia marah. Itu ciri kenabian yang belum saya temukan dari Muhammad kecuali hari ini.
Maka saksikan wahai Umar, sesungguhnya saya telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad benar-benar utusan Allah. Wal kadhiminal ghaidha. Maka para sahabat sudah terbiasa terdidik semacam itu, Pak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau kita baca dalam sejarahnya sampai datang Al-Quran ketika ada hadithul ifk. Hadithul ifk ini di mana ada fitnah besar terjadi kepada Siti Aisyah. Difitnah oleh orang-orang pada waktu itu. Siti Aisyah nyeleweng, Siti Aisyah berbuat tidak baik dengan laki-laki lain. Ini menjadi berita yang viral pada waktu itu. Sampai-sampai Rasulullah itu sedih luar biasa. Apalagi Sayyidina Abu Bakar sebagai ayahandanya, sampai datang ayat yang menunjukkan bahwa Siti Aisyah itu bari'atun min kulli fitnah. Nah, Siti Aisyah bebas daripada segala fitnah. Akhirnya membuat ini tenang kepada Rasulullah dan membuat Sayyidina Abu Bakar juga menjadi lega dadanya. Tapi ada satu orang yang diantara penyebar fitnah berita hoax ini, namanya Mistah. Dia salah satu kerabatnya Abu Bakar. Dia juga ikut menyebarkan fitnah atau berita hoax terkait dengan Siti Aisyah ini. Begitu datang ayat dari Allah bahwa Siti Aisyah tidak seperti itu, Siti Aisyah bebas daripada perbuatan keji semacam itu, ada Sayyidina Abu Bakar yang setiap bulan memberikan santunan kepada seseorang yang diantaranya adalah penyebar fitnah ini. Maka oleh Sayyidina Abu Bakar ketika itu juga diputus santunannya. Kamu ini nggak tahu untung, kata Sayyidina Abu Bakar. Sudah setiap bulan saya beri bantuan, saya beri santunan, kamu termasuk salah satu orang yang menyebarkan fitnah atas nama anakku. Maka diputus santunannya. Datang ayat dalam Al-Quran, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Maka ditegur langsung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana kata Al-Quran? Wal ya'fu, hendaklah kamu memaafkan. Wal yasfahu, hendaklah kamu melampangkan dadamu. Apa balasan bagi orang yang memaafkan dan melapangkan dadanya? Maka oleh karena itu, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah kamu senang kalau Allah mengampuni dosa-dosamu? Maka oleh karena itu, lanjutan daripada ayat Ali Imran itu, selain wal kadhiminal ghaidha, menahan emosi, menahan amarah saat kita marah, lanjutannya lebih daripada itu, wal afina 'anin nas. Bukan hanya menahan amarah, tapi hati kita dituntut untuk memiliki jiwa besar dan memaafkan orang lain. Ini yang susah, Pak. Kalau kita disuruh nggak marah mungkin masih bisa, tapi urusan hati disuruh memaafkan, wah susah, Pak. Apalagi posisi kita dalam posisi tidak salah. Kalau kita salah, mungkin ada orang kita posisi salah, orang menfitnah kita udahlah saya maafkan, ya memang kamu salah, ya udah maafin aja. Kalau posisi kita benar difitnah sama orang lain, sudah itu sama Allah, udah kamu jangan marah, bahkan jangan menampakkan kemarahanmu dari raut wajahmu. Oleh karena setelah itu masih dituntut hatimu harus lapang dan harus memaafkan orang tersebut. Ini yang tidak mudah. Bahkan maka sering kita dengerin, kita sering dengar ada orang sampai sumpah 7 turunan nggak saya maafkan. Masya Allah, 7 turunan nggak saya maafkan, katanya. Maka ini apa balasan bagi orang yang memaafkan, sehingga ada kaitannya dengan tradisi dan budaya kita halal bihalal nih. Saling memaafkan. Yang disebutkan dalam Al-Quran, terutama dalam ayat ini, bukan orang yang meminta maaf. Karena orang meminta maaf atas kesalahan itu memang sudah wajar dan memang selayaknya dia minta maaf. Tapi yang ditekankan dalam ayat ini memaafkan. Makanya ada memaafkan, ada meminta maaf, Pak. Kalau ada orang bertanya, mana kira-kira yang lebih baik, kalau kita meminta maaf atau memaafkan? Kalau kita mengacu pada ayat ini, memberi maaf itu posisinya lebih baik daripada minta maaf. Kenapa? Karena kalau orang minta maaf berarti dia punya salah, dan selayaknya memang harus minta maaf. Orang kalau punya salah nggak minta maaf, sombong namanya. Apalagi tidak mengakui kesalahannya. Iblis tuh begitu, Pak. Dia sudah tahu punya salah, melanggar aturan Allah, nggak merasa bersalah. Ini sombong namanya. Tapi orang memaafkan orang lain itu luar biasa posisinya di sisi Allah. Makanya kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu. Dalam Ali Imran itu disebutkan wal afina 'anin nas. Orang yang senantiasa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Dan ini sekali lagi, ini mudah diucapkan dan susah diterapkan, Pak.
karena urusannya hati kita memaafkan kepada orang lain. Maka dalam tradisi halal bihalal, ya, dalam tradisi halal bihalal ini kan bersalaman, saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Maka balasan bagi orang yang mampu hatinya berlapang dada, mampu hatinya memaafkan orang lain, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Allah yang bertanggung jawab, Allah yang menjamin diampuni dosa-dosanya. Maka ada namanya tahammulut tabiat. Ada tabiat itu kelak, ya, disebutkan dalam hadis. Nabi pernah bertanya kepada sahabatnya, atadruna manil muflis, kata Nabi, tahu nggak kamu siapa orang bangkrut itu sebenarnya? Sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Ya Rasul, orang muflis itu, orang bangkrut itu di tengah-tengah kami ialah yang kami tahu orang yang modalnya habis, barang dagangannya juga habis, itu orang bangkrut ya Rasul. Tapi Nabi berkata, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa darafa hadha wa akala mal hadha wa qatala hadha. Orang bangkrut itu, kata Nabi, orang yang datang kelak di hari kiamat membawa segudang pahala solat. Masya Allah, pahala solatnya luar biasa. Solat wajibnya berjamaah GSB setiap hari. Stop pertama yang wajib dilakukan, yang sunnah dilakukan, solatnya luar biasa. Membawa segudang pahala, zakat, haji, macam-macam ibadahnya, hablun minallahnya baik, luar biasa. Tapi di sisi lain, kata Nabi, dia pernah makan hartanya si fulan, dia pernah zalim kepada si fulan, dia pernah memukul si fulan, dia pernah, artinya hablun minannasnya pincang, Pak. Hablun minallahnya baik, hablun minannasnya pincang. Maka orang yang pernah dizalimi di dunia kelak akan menuntut keadilan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pengadilan tersebut diadili dengan seadil-adilnya. Maaf Pak, di dunia ini banyak pengadilan tapi sedikit keadilan. Tapi kalau di akhirat, pengadilan Allah hanya satu-satunya pengadilan dan hakim yang seadil-adilnya adalah Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sehingga semua akan ditunaikan, yang punya hak, yang punya kezaliman. Maka ada orang yang banyak pahalanya, antara dia dengan surga hanya beberapa langkah saja, tapi di belakang yang menuntut keadilan Allah. Orang yang pernah dizalimi datang kepada malaikat, malaikat si fulan bin fulan dia tidak berhak masuk surga karena dia dulu di dunia pernah menfitnah saya, sementara saya tidak bisa membalas, tidak bisa mencari keadilan, saya nuntut keadilan Allah. Maka malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana ini ada orang pahalanya banyak mau masuk surga, tapi ada orang yang nuntut dia dulu pernah zalim kepada saudaranya di dunia. Kata Allah, kau berikan pahalanya dia kepada orang yang dizalimi. Satu persatu pahalanya digerogoti Pak. Pahala sholatnya diberikan kepada si fulan. Nuntut lagi datang, saya juga pernah dulu difitnah, saya pernah dicaci. Terus semuanya menuntut, pahala zakatnya habis, pahala puasanya habis. Sampai habis pahalanya, yang nuntut keadilan Allah masih ada. Gimana ini caranya? Pahala sudah habis, modal sudah nggak ada, yang nuntut keadilan masih banyak. Allah Maha Adil. Maka kemudian disebutkan oleh Allah kepada malaikatnya, kalau sudah habis tuh pahalanya orang itu, tidak ada lagi yang bisa dibayarkan kepada orang yang pernah dizalimi di dunia, maka berikan dosa-dosanya orang yang pernah dizalimi kepada dia. Dosa-dosanya akhirnya diberikan Pak. Ini orang bangkrut, kata Rasulullah, datang bawa modal banyak, modalnya habis, malah justru dia punya utang. Itu orang bangkrut yang sebenarnya kelak di akhirat. Sehingga kata ulama, bagaimana caranya kalau kita pernah punya salah sama orang, kita pernah punya dosa kepada orang, maaf Pak, kesalahan kita kepada orang lain tidak cukup dengan istighfar, nggak cukup dengan qiyamul lail, nggak cukup dengan baca Quran, nggak cukup dengan kita berwudu. Kalau salah kita dengan Allah, dosa kita dengan Allah, dosa-dosa kecil, wudu kita beres dosa-dosa ini Pak. Istighfar di tengah malam, sepertiga malam, menangis kita di hadapan Allah, taubat kita di hadapan Allah, selesai urusan. Tapi kalau punya dosa dengan hakul adami, hak dosa kita dengan sama manusia, nggak bisa dengan tahajud, nggak bisa dengan sholat malam, nggak bisa dengan apapun kecuali meminta ridho dan halalnya daripada orang tersebut. Ini yang susah Pak. Kalau orangnya bisa kita temui, kalau orangnya nggak bisa kita temui, apalagi sudah meninggal, kita masih punya tanggungan. Bagaimana?
ada ulama berkata, kalau kamu punya dosa, kesalahan kepada orang lain yang tidak mungkin kamu minta maaf, entah kemungkinan minta maafnya lebih banyak mudaratnya, ada orangnya, tapi kalau saya minta maaf Pak ke dia, carok nanti ini. Oh, kesalahannya fatal Pak. Pernah selingkuh sama istrinya, terus datang hari raya, soboran Pak, gula pernah lebih bini, wah tak deti nih Pak. Atau kita punya salah, tapi orangnya sudah nggak tahu kabarnya di mana. Mau minta maaf sudah tidak mungkin, tidak bisa. Apa kata ulama? Kamu ada penyesalan dalam hatimu seraya kamu minta kepada Allah. Tergantung itu, Imam Ghazali itu memperinci itu dalam kitab Minhajul Abidin, tergantung kesalahannya. Kalau berkaitan dengan harta, kamu infakkan, sedekahkan hartanya itu. Misalnya kita punya utang kepada orang, ternyata orang yang pernah kita pinjam uang ke dia udah nggak ketemu sekarang di mana. Kata Imam Ghazali, tetap kita harus berusaha sebisa mungkin, entah kita sedekahkan harta itu di atas namakan orang yang tidak ada itu atau lain-lainnya. Intinya ada penyesalan tetap seraya meminta kepada Allah, ya Allah, saya benar-benar menyesal, saya benar-benar ingin meminta maaf kepada orang tersebut tapi tidak memungkinkan. Maka insya Allah besok Allah akan berkata kepada orang ini, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Allah tidak kekurangan cara. Ketika orang ini nanti nuntut di hadapan Allah, di pengadilan Allah, sedangkan kita sudah menunjukkan bahwa kita benar-benar menyesal di dunia, dan Allah yang maha tahu antara kita dengan Allah. Allah maha tahu, oh iya, ini meskipun punya tanggungan pada saudaranya nuntut keadilan Allah di akhirat, dan Allah tahu ini dulu sudah pernah menangis menyesali dosa-dosanya, maka Allah akan berkata kepada orang yang pernah dizalimi itu, ampuni dia, wal ya'fu wal yasfahu, ampuni dia. Mau enggak kamu mendapatkan ampunan dari aku? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maka pasti kalau ditawarin ampunan dari Allah, pasti orang ini dengan mudah akan mengampuni kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tahammulut tabiat. Jadi susah Pak prosesnya kalau kita punya salah sama orang lain. Proses pembersihannya susah. Tidak cukup istighfar, tidak cukup sholat malam. Makanya wal afina 'anin nas. Dan lanjutannya wal afina 'anin nas. Maka kemudian sekali lagi tradisi halal bihalal yang sudah menjamur di tengah-tengah kita ini budaya dan tradisi yang baik yang harus dilestarikan. Kenapa kita sebutkan ini tradisi? Karena tidak semua orang punya tradisi halal bihalal. Jadi dengan coba ke Timur Tengah, ke Arab itu nggak tahu Pak halal bihalal ini. Walaupun orang Arab sendiri, kalau nggak percaya jangan ketemu orang Arab, tanyakan apa artinya halal bihalal, bingung dia Pak. Ini kan bahasa Arab, tapi kok aneh orang Arab nggak tahu maknanya. Halal itu artinya halal ya halal, bihalal halal dengan halal. Ini bingung, pusing orang Arab. Ini apa ini artinya halal bihalal? Tapi yang dimaksud esensi, substansi daripada halal bihalal ini yaitu untuk mengaplikasikan firman Allah wal afina 'anin nas ini, wal ya'fu wal yasfahu wa la tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Sehingga mari kita, terutama kita yang sering berkumpul di GSB atau yang lain-lainnya, kita manusia sosial, makhluk sosial yang pasti punya salah kepada orang lain, kita berusaha untuk bisa meneladani apa yang sudah disampaikan dan dicontohkan oleh baginda Nabi, bukan hanya meminta maaf atas kesalahan, tapi kita berusaha memaafkan orang lain bahkan sebelum orang itu meminta maaf kepada kita, dan itu merupakan satu budi pekerti yang sangat baik dan sangat luhur. Orang memaafkan orang lain bukan berarti dia kalah, tetapi dia justru mendapatkan satu kemenangan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menang, orang yang berhari raya, itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-ams lana id wal yaum lana id ghadan lana id wa kullu yaumin la na'sillaha lana id. Hari raya itu kata Sayyidina Ali, kemarin bagi saya itu hari raya, sekarang juga hari raya, besok juga hari raya, dan setiap hari saya tidak melanggar aturan Allah, itu hari raya bagi saya. Jadi hari raya itu ketika orang terbebas daripada bujuk rayu hawa nafsunya, ketika orang mampu berkata tidak kepada hawa nafsunya, ketika orang selamat dari bermaksiat kepada Allah, maka bagi dia hari raya. Maaf, walaupun hari raya kemarin kita semua merayakannya, tapi hakikat dan esensi hari raya itu bukan untuk semua manusia. Tidak semua orang mendapatkan hari raya.
Bahkan di hari raya justru kemaksiatannya bertambah. Naudzubillah, dia bukan hari raya yang sebenarnya bagi dia. Hari raya itu disebutkan ketika ketaatan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ketakutan kita, takwa kita semakin bertambah kepada Allah, maka itu esensi daripada hari raya kita yang sebenarnya. Mari kita jadikan semua hari bagi kita adalah hari raya, semua waktu bagi kita adalah waktu yang kita terbebas daripada bujuk rayu hawa nafsu, terutama bujuk rayu kejelekan-kejelekan yang datang dari setan, iblis, dan dari hawa nafsu yang dari internal kita sendiri. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari acara halal bihalal ini kita belajar untuk berlapang dada, membuka hati kita selebar-lebarnya untuk menjadi pribadi yang pemaaf, menjadikan orang yang mengerti akan orang lain, dan mudah-mudahan kita ketika keluar dari bulan Ramadan ini benar-benar dijadikan orang-orang pribadi-pribadi yang la'allakum tattaqun sebagai indikator daripada kesuksesan seseorang menjalankan seluruh ibadahnya di bulan Ramadan. Sekali lagi minta maaf kepada seluruh masyayikh, seluruh kiai, gus, ustadz yang hadir atas kecangkolangan daripada kami pribadi. Untuk menutup majelis ini kami mohon kepada monggo untuk bisa